Salam dan bahagia. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali di Ariza Channel. Video kali ini mengenai matematika fase E domain bilangan pada barisan dan deret. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya mengenai barisan geometri. Kali ini kita akan membahas tentang suku tengah, sisipan, dan rata-rata hitung pada barisan geometri. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi suku tengah dan sisipan pada barisan geometri, menentukan suku tengah dan sisipan pada barisan geometri, dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan suku tengah dan sisipan pada barisan geometri. Baiklah, kita langsung masuk kepada suku tengah barisan geometri. Jika barisan geometri memiliki suku ganjil, maka suku tengahnya dengan simbol UT adalah UT kuadrat sama dengan A dikali UN, atau UT sama dengan akar A dikali UN, dengan T sama dengan 1/2 dikali N ditambah 1. Baiklah, kita lihat contoh 1 untuk memperjelas lagi. Tentukan nilai suku tengah dari setiap barisan geometri berikut ini: A1, 2, 4, 8, 16. B. Barisan 1/9, 1/3, 1, 3, 9, 27, 81. Baik, kita lihat pembahasannya. Pertanyaannya adalah menentukan nilai suku tengah dari barisan geometri yang ada. Secara langsung kita dapat menentukan bahwa suku tengah pada contoh 1 pada bagian A, yaitu barisan 1, 2, 4, 8, 16, suku tengahnya adalah 4. Caranya bagaimana? UT sama dengan akar A dikali UN, di mana A itu adalah sama dengan U1 atau suku pertama dan UN adalah suku ke N atau suku terakhir. Maka UT sama dengan akar suku pertamanya adalah 1, A-nya, dikali UN-nya suku terakhir atau suku ke N adalah 16. Maka akar 1 dikali 16 sama dengan akar 16 sama dengan 4 ya. Berikutnya untuk barisan 1/9, 1/3, 1, 3, 9, 27, 81, suku tengahnya adalah 3. Caranya UT sama dengan akar A dikali UN sama dengan akar A-nya adalah 1/9, suku pertama ya, dan dikali 81. 81 adalah UN-nya, suku terakhir, maka sama dengan akar 1/9 dikali 81 sama dengan akar 9 sama dengan 3 ya. Berikutnya kita lihat contoh 2. Terdapat 5 suku dalam suatu barisan geometri dengan suku pertama 2 dan suku terakhirnya adalah 162. Tentukan suku tengah barisan tersebut. Kita bisa langsung saja menjawabnya. UT sama dengan akar A dikali UN sama dengan akar A-nya adalah 2, UN-nya adalah 162. Jadi sama dengan akar 2 dikali 162 sama dengan akar 324. Akar 324 sama dengan 18 ya. Sudah cukup jelas itu. Baik, kita masuk ke sisipan barisan geometri. Jika di antara dua suku berurutan pada barisan geometri disisipkan K buah suku, maka diperoleh barisan geometri baru. Kita lihat ilustrasinya. Barisan geometri lama adalah A, AR, dan seterusnya. Lalu ada barisan geometri baru A, AR aksen, AR aksen kuadrat, dan seterusnya, AR dan seterusnya. Di situ terdapat sebanyak K suku baru yang disisipkan. Ya, kemudian hubungan rasio dan banyak suku pada barisan geometri lama dan baru adalah
R aksen sama dengan akar pangkat K ditambah 1 akar R. Dan N aksennya sama dengan N ditambah N dikurang 1 dikali K. Mana keterangannya adalah R adalah rasio barisan geometri lama, R aksen adalah rasio barisan geometri baru, K banyak suku yang disisipkan, N banyak suku barisan geometri lama, dan N aksen adalah banyak suku barisan geometri yang baru. Baiklah, kita lihat contoh 3 untuk lebih memperdalam lagi tentang pembahasan sisipan pada barisan geometri. Contoh 3, diketahui 3 buah suku barisan geometri 2, 32, 512. Di antara tiap 2 suku yang disisipkan 3 buah suku, sehingga diperoleh barisan geometri yang baru. Pertanyaannya, tentukan rasio banyak suku dan suku ke-8 barisan geometri baru tersebut. Mari kita lihat pembahasannya. Diketahui barisan geometri 2, 32, 512. Di situ jelas terlihat bahwa A-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan 32 per 2, sama dengan 16 ya. 32 dibagi 2 sama dengan 16, dan K sama dengan 3. Baik, kita menentukan rasio. R aksen sama dengan akar pangkat K ditambah 1 dari R. R aksen sama dengan akar pangkat 3 ditambah 1 dari 16. 3 ditambah 1 sama dengan 4, berarti akar pangkat 4 dari 16 itu sama dengan 2 ya. Lalu kita menentukan banyak suku. N aksen sama dengan N ditambah N dikurang 1 dikali K. N aksen sama dengan 3 itu adalah N nya ya, banyak suku yang disisipkan, juga dikali 3 dikurang 1 dikali 3 ya, ada 3 N itu 3 suku yang diketahui, sama dengan 3 ditambah 3 dikurang 1 itu adalah 2 dikali 3 sama dengan 6, berarti 3 ditambah 6 sama dengan 9. Jadi banyak sukunya yang baru adalah 9 ya. Lalu menentukan suku ke-8. U8 aksen sama dengan A R aksen pangkat 7. U8 aksen sama 2 dikali 2 pangkat 7. A nya 2, R barunya atau rasio barunya adalah 2. Jadi 2 kali 2 berpangkat 7 sama dengan 2 dikali 128. 2 pangkat 7 sama dengan 128. 2 dikali 128 sama dengan 256 ya. Selanjutnya kita masuk ke rata-rata ukur barisan geometri. Rata-rata ukur dari dua bilangan A dan B didefinisikan sebagai akar AB jika A dan B positif dan negatif akar AB jika A dan B negatif. Ternyata A akar AB, B merupakan barisan geometri dengan rasionya 1 per A akar AB dengan A dan B positif. Jadi jika A, B, dan C membentuk barisan geometri maka AC positif, sehingga B disama dengan lebih positif negatif atau plus minus akar AC. Mari kita lihat contoh 4 yang berkaitan dengan rata-rata ukur barisan geometri. Pada contoh 4, akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 3M ditambah 2X ditambah 4M ditambah 12 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jika alfa, beta, dan M membentuk suatu barisan geometri, tentukan barisan itu. Mari kita simak pembahasannya ya. Oleh karena alfa, beta, dan M membentuk barisan geometri ya, maka M sama dengan plus minus akar AB. Dengan maksudnya M sama dengan plus minus akar alfa beta. Dengan alfa beta sama dengan 4M ditambah 12 lebih dari 0, yaitu M lebih dari min 3. Maka didapat M sama dengan plus minus akar 4M ditambah 12 AB min C per A.
ya, C per A. Jadi kalau pada persamaan kuadrat akar-akarnya A tambah B atau alfa tambah beta sama dengan min B per A. Kalau alfa kali beta sama dengan C per A ya. Baiklah, kita masuk lagi ke M sama dengan plus minus akar M 4M ditambah 12. Maka kedua ruas kita kuadratkan. Jadi M pangkat 2 sama dengan 4M ditambah 12. Lalu kita istilahnya kita pindahkan, tapi sama juga dengan kedua ruas dikurang dengan 4M tambah 12 boleh. Jadi M pangkat 2 dikurang 4M dikurang 12 sama dengan 0. Maka kalau kita faktorkan M min 6 kali M ditambah 2 sama dengan 0. Maka M sama dengan 6 atau M sama dengan negatif 2. Karena M lebih dari min 3, maka M sama dengan 6 atau M sama dengan min 2 itu memenuhi ya. Maka kita substitusi untuk M sama dengan 6 yang kita peroleh sebelumnya ke persamaan X pangkat 2 atau X kuadrat dikurang 3M tambah 2X ditambah 4M tambah 12 sama dengan 0. Kita peroleh X pangkat 2 dikurang, substitusikan M sama dengan 6, 3 kali 6 ditambah 2X ditambah 4, M nya 6, 4 kali 6 ditambah 12 sama dengan 0. X pangkat 2 dikurang 3 kali 6 18 ditambah 2 20X ditambah 4 kali 6 ditambah 12 24 ditambah 12 36 sama dengan 0. Kita faktorkan X min 2 kali X min 18 sama dengan 0. Maka kita peroleh X sama dengan 2 atau X sama dengan 18, di mana X itu alfa dan X yang lainnya adalah beta. Sehingga barisan geometri itu adalah 2, 6, 18 alfa, beta dan M di situ ya. Untuk selanjutnya untuk M sama dengan min 2. Untuk M sama min 2 kita substitusikan dengan cara yang sama tadi. Persamaan X kuadrat dikurang 3M tambah 2X ditambah 4M tambah 12 sama dengan 0. Maka kita peroleh X kuadrat dikurang 3 dikali min 2 M nya ya, ditambah 2X ditambah 4 kali min 2 itu adalah M nya ditambah 12 sama dengan 0. X kuadrat ditambah 3 kali min 2 min 6 ditambah 2 min 4 min 4 maka positif 4 X ditambah 4 kali min 2 min 8 ditambah 12 berarti 4 positif 4 sama dengan 0. Maka X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan 0 difaktorkan adalah X tambah 2 kali X tambah 2 atau X tambah 2 kuadrat. Berarti X sama min 2 ya. Jadi alfa dan sama dengan beta, berarti nilai alfa sama min 2 juga beta sama dengan min 2. Sehingga barisan geometri itu adalah min 2, min 2, min 2. Nah, maka dapat disimpulkan barisan geometri yang diminta adalah 2, 6, 18 atau min 2, min 2, min 2 ya. Cukup jelas bukan? Ya, kalau cukup jelas kita lanjutkan ke latihan ya. Maka latihan soal ini ada 4 soal ya, bisa dikerjakan baik secara berkelompok maupun mandiri. Jika ada yang belum dipahami atau perlu ditanyakan, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar ya, insya Allah kita akan bahas. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan masuk ke deret aritmatika dan deret geometri serta deret geometri tak hingga. Bahkan kita masuk ke materi tentang pertumbuhan dan peluruhan. Demikian, terima kasih. Salam dan bahagia.